Kemudian ia lihat kaki Dedes yang berhartal itu melangkah lambat-lambat. Kemudian pada buah dada yang menggeletar dari balik sutra terawang itu pada setiap langkah. Ia rasai setiap ayunan kakinya menginjak-injak pada kepala dan tengkuknya. Dia memiliki segala. Dia dewi di atas bumi itu. Dan aku. Diriku sendiri pun tidak. Dan selama ini tak pernah jadi milikku sendiri. Di pulaunya tak ada orang pernah didewikan atau didoakan. Orang berperang. Dan mati, mengadu hutan dan laut tanpa pernah jadi budak. Orang berladang. Menangkap ikan, mencari telur penyu untuk seluruh kampung. Orang bersesaji. Hanya untuk para leluhur. Di sini semua untuk dua orang itu saja. Dan semua. Kebesaran hanya milik para dewa. Ia tahu betul, di kampungnya dewa tak pernah berkuasa. Kembali ke dapur ia kenakan lagi tapas kelapa penutup pepaya, ia menjadi terdiam. Ia menyesal telah ikut melihat kebesaran yang terlampau besar tergelar di hadapannya, manusia dan perhiasannya. Beberapa tahun yang lalu ia belajar membaca dari temannya yang bukan budak, si Polang. Dari temannya itu juga ia dapat membaca rontal lepas dari Arjuna Wiwaha. Salinan dari karya M.P.U. Kanwa. Ia mengherani adanya raksasa dan ia tak dapat membayangkannya. Ia mengherani adanya satria yang mendapatkan kelebihan-kelebihan dari para dewa. Dan betapa banyak dewa, raksasa dan satria dalam pikiran orang Tumapel. Juga di Jawa ini ia banyak dengar orang menyebutkan kebesaran para dewa dan satria, dan dengan diam-diam ia mencoba pahami kehinaan dirinya sendiri sebagai budak. Ah, hanya budak. Jangankan para dewa dan satria, seorang lelaki biasa pun tak ada datang untuk merayunya apalagi melamarnya. Wanita budak paling baik hanya untuk pria budak. Dan di istana Tumapel ini dia tak ada. Setidak-tidaknya ia belum pernah menemui. Mereka ditempatkan jauh dari Kutaraja. Ia tak tahu di mana. Setidak-tidaknya tak diperkenankan menginjak bumi mulia yang terjamah oleh kaki sang aku. Ia pernah dengar budak lelaki dipekerjakan di pembakaran batu bata. Dan di pembelahan batu. Ia merindukan tempat yang tak diketahui namanya itu. Ia merindukan salah seorang di antara mereka yang bakal melamarnya. Ia merindukan seorang bayi yang dapat digendong dan ditimangnya. Ia akan nyanyikan untuknya lagu-lagu dari kampungnya dulu di muara sungai. Mungkinkah itu? Maukah dan mampukah orang itu menebusnya dari pekuan ini, sedang mereka tak mampu menebus dirinya sendiri? Apa saja yang telah dilakukan oleh para dewa itu, maka ia sampai kehilangan hak untuk menikmati apa yang patut dinikmati oleh manusia, seperti halnya dengan Ken. Dedes? Samsara? Tahu apa aku tentang hidupku terdahulu sampai aku harus jadi budak orang lain sekarang ini? Awas, budak-budak wanita lain yang memikul belanga tembaga berisi air mendidih itu tergoncang-goncang karena pemikul terdepan terpeleset oleh ceceran kuah. Badan mereka kuku seperti lelaki, mengkilat karena panas dan keringat. Tonga, Tonga, budak pemikul itu mendengus. Tak ada orang mengerti maksudnya. Tak ada orang yang mau mengenal bahasanya. Hari ini hati Oti rusuh tiada menentu. Ia tak bisa berdamai dengan nasibnya. Ia mengiri pada Ken Dedes. Ia tak dapat mengerti mengapa semua orang menganggap perkawinan agung itu sebagai sesuatu yang semestinya. Dan dirinya sendiri, mengapa harus menjadi budak, sekedar dapat makan dan secabik pakaian, agar tetap hidup dan tetap menjadi budak? Direnggangkannya tali tapas kelapa penutup kepala itu. Ia sengaja hendak membuat lambang kehinaan itu jatuh dan akan pura-pura tidak tahu. Tahun demi tahun, siang dan malam benda coklat itu semakin berat juga menekan hatinya. Waktu tapas itu akhirnya jatuh tepat di bawah kaki Lurasina, suatu pukulan rotan telah menghantam pipinya. Jalur merah segera melintang pada mukanya. Ia tak mengerang, tidak mengaduh. Ia tahu, itulah yang bakal diterimanya. Tapi ia telah mencoba. Dan benar-benar tanda budak itu harus tetap dikenakannya.
Kau sendiri tahu, bukan aku yang mengizinkan, bentak Lurah Sina. Tanpa bicara ia tutup kembali kepalanya. Lurah Sina duduk lagi di ambin, membantu merajang bawang merah, seakan tiada terjadi sesuatu atas diri siapapun. Pagi itu Arya Artia duduk termenung di tepian kolam pemandian. Memasuki umurnya yang ke-40 ia nampak semakin suram. Pengesahan gelar Arya dari Yang Suci setahun yang lalu belum juga membawa pengaruh baik atas dirinya. Yang Suci tidak pernah membantah kebenaran silsilah, benar ia berdarah Arya. Juga mengakui ia seorang Brahmana. Semua orang Kutaraja tahu, di puranya sendiri ia mempersembahkan korban. Bahwa ia seorang yang berpengetahuan luas tentang sifat-sifat semua dewa, Syakti dan lambang-lambang serta tafsirnya. Bahwa ia menguasai Bharatayuda karya MPU Sedah dan MPU Panuluh. Menguasai Mahabharata dan Ramayana asli, juga Ramayana dari zaman Rakai, Balitung, 300 tahun yang lalu, Sansakerta dan Jawa. Tetap Yang Suci belakangka tak juga memberinya izin untuk mengajar. Tidak seperti Brahmana lain, ia memilih tempat di pinggiran ibu kota. Bila mengikuti kebiasaan kaum Brahmana selama 200 tahun belakangan ini, ilmu dan pengetahuan hanya akan tersebar di lereng gunung-gunung sepi. Ia mencoba mematahkan kebiasaan itu. Dan ia tidak berhasil. Bahkan tak ada seorang Narapraja pun pernah datang berkunjung, apalagi belajar. Betapa rendahnya harga Brahmana di mata Tumapel. Seperti kaum Brahmana lain selama 200 tahun belakangan ini ia pun menyesali Erlangga, orang yang serba bisa itu, juga bisa membikin terdesaknya kaum Brahmana. Dialah pula yang melarang adanya paria, perbudakan, mengakui Triwangsa, biara, candi, bahkan pura negara pun kehilangan pamor. Dengan hilangnya perbudakan, kaum pariahina itu, makhluk serendah hewan di luar Triwangsa. Untuk mengambil hati kaum Brahmana Sri Baginda Kertajaya menghidupkan kembali perbudakan untuk merawat bangunan-bangunan suci yang suci. Belakangka dengan serta-merta membenarkan suatu telah ditemukannya untuk menciptakan perbudakan. Aku Tumapel menyokong dan memanfaatkannya. Dan dipergunakan budak-budak itu untuk memperkaya diri mereka berdua. Sekumpulan ular bermuka dua, disebut Arya Artia. Memperbudak orang-orang tak berdaya, dan membikin orang tak berdaya untuk dijadikan budak. Duduk di bawah naungan pohon beringin muda di tepi kolam pemandian ini benar-benar. Ia tak dapat memusatkan pikirannya. Belakangka mempunyai kedudukan terlalu kuat. Ia tak mampu untuk dapat mendesaknya. Aku Tumapel telah tergenggam dalam cengkeramannya. Ia mencoba mengenangkan kembali perayaan selesai Brahmacarya kemarin. Kendedes kini telah jadi milik Tunggul Ametung. Dan aku itu menoleh padanya pun tidak dalam upacara kemarin. Bukankah telah dinasihatinya aku itu untuk mengambil gadis itu dengan segala cara yang mungkin? Dia telah mengambilnya, dan ia tak juga mendapatkan ucapan terima kasih, apalagi memberikan kedudukan belakangka pada dirinya. Ia menyesal telah menghadiri upacara kemarin. Tidak hadir pun tidak mungkin. Pengkokohannya sebagai Brahmana bisa dicabut oleh Tunggul Ametung. Ia akan kehilangan bantuan negeri, dan akan terpaksa membuka perguruan di lereng gunung juga seperti Brahmana yang selebihnya. Ia tahu, MPU Parwa dengan diam-diam telah menerima beberapa orang pelajar. Sampai sebegitu jauh ia tak persembahkan itu pada sang aku. Orang berilmu, berpengetahuan dan berbakat itu tak boleh punah. Jabatan Pandita Negeri untuknya belum lagi berarti dibandingkan dengan hancurnya Brahmana itu. Ia hanya dapat persembahkan nasihat untuk mengambil dedes. Dan untuk jasanya, itu ia tidak mendapat apa-apa. Melihat padanya pun Tunggul Ametung tidak. Ia sudah tak punya jalan untuk dapat bercengkrama dengan penguasa Tumapel. Itu orang sebodoh itu, tapi gesit, tangkas dan cerdik seperti tikus pada umumnya. Seluruh ilmu dan pengetahuanku tak dapat menembus ketidaktahuannya, tapi sekali kau akan terjatuh dalam pengaruhku. Ia tak dapat berdamai dengan nasibnya, seorang Brahmana yang dipersamakan kedudukan dan kehormatannya dengan seorang kepala desa.
Dalam usahanya untuk memusatkan pikiran, ia bangkit kemudian berjalan mengelilingi kolam pemandian. Sebentar ia berhenti mengawasi bambu pancuran yang tak henti-hentinya memuntahkan air, tepat seperti pancuran candi belahan. Ia berjalan lagi, dan kini ingatannya menggapai kembali peristiwa belahan itu. Dalam rombongan pengiring sang aku berkunjung ke candi belahan di lereng utara Gunung Penanggungan. Tunggul Ametung hendak meminta berkah pada Hyang Wisnu, pada arwah Sang Sri Erlangga untuk rencananya mengambil Dedes, agar tidak memungkinkan amarah kaum Brahmana. Sebagai Brahmana penganut Shiva, ia tak rela mengangkat sembah pada arwah seorang raja, biarpun dikeramatkan sebagai titisan Hyang Wisnu. Seperti kaum Brahmana selebihnya, ia juga tidak membenarkan adat baru mengangkat arwah raja menjadi dewa yang harus disembah dan dipinta restunya. Tak pernah itu diajarkan dalam kitab-kitab suci purba. Orang-orang Wisnu dimulai dengan Erlangga yang membuka adat memuja arwah leluhur, perbuatan hianat pada para dewa. Semua para dewa yang menentukan, bukan petani-petani bodoh itu. Orang tak menegurnya waktu ia tak ikut mengangkat sembah. Mereka semua tenggelam dalam kehikmatan, tak memperhatikannya. Waktu rombongan memasuki candi dengan jalan menekuk lutut, tak habis-habisnya ia menyumpah harus berlaku seperti itu terhadap arwah seorang raja tani. Dan Abu Sri Erlangga itu ditanam di bawah lantai pemandian. Orang beringsut-ingsut mengelilingi kolam dengan kepala menekuri air. Kemudian semua menuju ke dinding belakang candi. Entah berapa kali orang mengangkat sembah pada patung pada dinding itu. Erlangga di atas Garuda bertubuh manusia, dipahat dari sebuah batu kali besar. Dan di bawah patung itu berdiri dua orang parameswarinya, Sri dan Laksmi, dua-duanya putri Sri Teguh Dharmawangsa. Dua-duanya tidak dipahat dari batu, hanya dari tanah liat bakar, merah kecoklatan. Tentu saja, karena parameswari adalah Shiva. Ia tak dapat menghapus gambar Erlangga sebagai Wisnu itu dari ingatannya. Dan patung potret itu tidak berhidung bangir seperti dirinya, bukan hidung warisan Hindu, hanya warisan Sudra terkutuk. Kalau ia harus menyembah, ia akan tujukan pada Sri dan Laksmi, yang nyata berhidung bangir Hindu dan Shiva pula, bukan Wisnu. Betapa ia benci pada Erlangga, raja pertama yang mulai tidak mengindahkan ajaran, mengangkat diri dan nenek moyangnya jadi dewa dengan nama dua dewa Hindu. Seluruh keturunannya mengikutinya, juga aku Tumapel. Bukan keturunan hanya seorang aku. Itu pun ia tak dapat mempengaruhinya. Mereka semua patut jadi isi nerakanya Wairocana. Takkan mendapatkan ampun. Sebagaimana diperoleh Purnawijaya. Ingatannya kembali melayang pada perayaan kemarin. Sejoli pengantin baru yang suci memimpin seluruh upacara. Dari cara upacara itu dilangsungkan dan mantra-mantra itu diucapkan, ia mengambil kesimpulan, yang suci tidak pernah meniupkan. Dalam kesedaran Tunggul Ametung rahasia hidup yang mempertautkan Atman, Atman, diri, mikrokosmos, dengan Brahman, Brahman, semesta yang suci. Kalau tidak mana mungkin makrokosmos, hanya karena atapnya lengkung berbentuk tanduk nandi, kendaraan Hyang Mahadewa Shiva itu, dibakar. Dan Tiwan sendiri dengan anak bininya diikat dengan naga banda, tali berbentuk naga, pengikat mayat sebelum dibakar, dan dipaksa masuk ke dalam api. Arya Artia tak dapat menanggung cemburuan Wangsa Erlangga, Wangsa, dinasti Erlangga disebut juga Wangsa Isana, bahkan juga akunya terhadap segala yang berbau Shiva. Kalau aku tak berhasil mendudukan Cakrawarti Hyang Shiva di Tumapel, terkutuklah kalian Wangsa Erlangga. Terkutuk juga seluruh adipati, bupati dan akunya. Terkutuk. Ia turun ke pemandian dan mulai berenang-renang dalam air hangat itu, mondar-mandir. Beberapa kali, kembali duduk di atas batu di pinggir kolam dan menggosok badan. Turun lagi ke air kemudian ia berendam. Sampai ia dalam perjalanan menuju ke rumah, ia masih juga tak dapat menentukan apa harus ia perbuat selanjutnya. Sekiranya begitu bakal jadinya, ia tak bakal bisikan Dedes pada kuping Tunggul Ametung. Ia dapat mempersuntingkan untuk diri sendiri.
Sampai di rumah untuk kesekian kalinya ia bertanya pada diri sendiri, jadi apakah aku ini, yang bernafsu untuk jadi pandita negeri, seorang Brahmana pemuja Sang Hyang Mahadewa Shiva, yang gagal melaksanakan keinginan untuk jadi pandita? Aku Wisnu? Sudah sedemikian hinakah Arya Hindu di bawah Wisnu Jawa ini? Karena tak mendapat kepuasan dari pergulatannya, ia jatuhkan diri duduk di atas tikar pandan, menyanyikan sebuah karya Bhagavad Gita dalam Sansakerta. Pancaroba yang cemerlang itu menjanjikan panen palawija gilang gemilang sebagai restu Dewi Sri untuk pernikahan Tunggul Ametung yang suci telah mengukuhkan kenyataan ini dan mempersembahkannya pada Sang Aku. Ia sendiri pada pagi itu telah mengeluarkan perintah pada semua petani untuk memuliakan Dewi Sri dengan lebih meriah. Patung dari jerami huma harus didirikan di semua pelataran lumbung desa dan keluarga, dan sesaji di pura desa harus dipenuhi. Tunggul Ametung menjanjikan karunia emas 50 saga, ukuran berat untuk emas, 1 gram, dan perak 150 catak, ukuran berat untuk perak, 20 gram, pada desa dengan panen terbaik untuk memperbaiki pura desanya. Menyusul janji karunia 100 saga emas dan 200 catak perak kepada barang siapa dapat menangkap borang hidup atau mati, atau santing, atau arih. Arih, atau nama apapun yang dipergunakan alun-alun. Belum lagi tersebar ke semua desa. Seorang kepala pasukan telah menjatuhkan diri di hadapan Tunggul Ametung di pendopo. Ampun Yang Mulia, kerusuhan terjadi di Barat Kutaraja Sahaya, mohon bala bantuan. Mereka terlalu kuat. Siapa bangkitkan kerusuhan itu? Borang? Santing? Bukan, Yang Mulia. Ari-ari lagi? Tidak jelas, Yang Mulia. Bukankah yang dipadamkan kidang tandingan sebulan lalu bernama Ari-ari? Tepat, Yang Mulia. Juga yang sekali ini orangnya muda. Boleh jadi, Yang Mulia. Siapkan pasukan kuda, aku sendiri yang bakal tangkap bajingan muda itu. Tunggul Ametung tak pernah marah mendapatkan laporan adanya kerusuhan. Apalagi bila yang memimpin seorang muda. Ia sendiri meningkat ke atas melalui cara yang demikian juga, dan ia mengerti perasaan pemuda-pemuda yang juga ingin jadi Tunggul Ametung. Soalnya bagaimana cara ia mempertahankan kedudukannya dan bagaimana ia mengadu domba antara gerombolan pemuda yang satu dengan yang lain. Ia tahu Arih-Arih, Santing dan Borang, barangkali 3 orang pemuda atau seorang dengan 3 nama, mempunyai cara-cara yang ia belum pernah melakukan, bahkan belum pernah mengenal. Tetapi ia senang dengan tantangan itu. Ia akan memberikan kesempatan berkelahi, dan kemenangan hanya untuk dirinya sendiri. Ia berpaling pada belakangka Yang Suci, tambahkan pada karunia itu, sebuah patung Hyang Wisnu dari emas. Dan tamtama dalam pasukan pengawal pekuan, barang siapa bisa menangkap mereka bertiga atau dia dengan 3 nama itu dalam keadaan hidup. Tetapi Yang Mulia tidak diperkenankan meninggalkan pengantin. Untuk hadiah bagi para meswari. Hadiah yang dijanjikan itu semua memang akan jatuh ke tangan Yang Mulia sendiri. Jangan lakukan, Yang Mulia. Panjang hari tidak mencukupi. Lagi pula belum dibenarkan Yang Mulia meninggalkan pengantin masih 10 hari lagi. Tunggul Ametung tertawa meremehkan. Hari ini juga ia akan perlihatkan apa yang ia bisa pada para meswari. Resi Talu pengurus candi belahan itu bukankah sudah meramalkan diri bakal lebih besar, jauh lebih besar daripada Sri Baginda Kertajaya? Sebelum Matan tenggelam ia sudah akan mengutip karunia yang ia janjikan sendiri. Kuda Tunggul Ametung lari mencongklang diikuti oleh 2 buah pasukan. Desa-desa Pangkur, Karangsetra dan Randuala telah dilewati, dan di hadapan mereka membubung puncak Gunung Arjuna. Sampai di pertigaan jalan ke Kediri dan desa Kapundungan, Tunggul Ametung berhenti. Jalan itu semakin mendaki, dan ia tahu kudanya telah lelah. Pasukan telah menyusulnya. Memang desa-desa sebelah barat ini agak sulit diatur, serunya, sengaja untuk didengar juga oleh orang-orang desa. Lihat, kotor. Lain kali semua desa dengan jalan kotor begini bukan saja hanya malah harus diperingatkan, diperiksa.
Diperiksa, Yang Mulia? Diperiksa, mulai sekarang. Kekotoran ini sarang perusuh. Mulai sekarang belum mungkin, Yang Mulia, tempat kerusuhan justru sudah dekat. Apa kataku? Sarang perusuh, ya ia memberi perintah agar sebuah pasukan berjalan. Di depannya, pasukan lainnya diperintahkannya berhenti. Pasukan itu mencongklang seirama. Debu berkepulan di udara. Tak urung tunggul. Ametung melecut kendaraannya dan menyusul di belakangnya. Mereka menjurus lurus ke Gunung Arjuna. Kepala pasukan di depan mendadak berhenti di tikungan, berpaling ke belakang. Dan memekik, "Ibalik, Yang Mulia. Cepat!" Tepat di bawah lereng terjal Tunggul Ametung berhenti. Ia tertawa dalam hatinya. Diperingatkan untuk balik. Dari pengalaman ia tahu, pohon di belokan jalan sana itu jatuh karena ditebang. Perusuh sedang pesta pora di desa selanjutnya. Beberapa kali dahulu ia sendiri telah merobohi jalanan dengan pohon untuk menghalangi pengejaran pasukan kuda Kediri. Suatu gerak mencurigakan membikin ia memegangi hulu senjatanya. Ia angkat. Pandangnya ke tebing di samping kanannya. Di atas sebuah batu berdiri seorang. Berkumis sekepal, berdestar hitam dan berpenutup dada hitam pula. Pada tangannya ia membawa trisula. Ia tahu benar itu bukan trisula untuk berkelahi, tapi untuk upacara keagamaan orang-orang Shiwa. Cawatnya berwarna coklat dan nampak sudah tua. Terompah tapas dikenakan pada kakinya. "Siapa yang kau cari?" "Aku Tumapel," ditegur orang berkumis kepal itu. "Siapa kau?" Dibentak kepala pasukan yang segera datang untuk melindungi aku. "Diam kau, prajurit. Tidakkah kau tahu aku sedang bicara dengan Aku Tumapel? Jangan terlalu dekat. Daging kalian bisa buyar di bawah 150 mata. Tombak. Siapa kau cari aku?" "Aku." Dari atas kudanya Tunggul Ametung menggerang. "Kau Borang, Arih-Arih, Santing. Melihat dari kekurang ajaranmu, kaulah Borang." "Tak aku kenal nama Borang." "Arih-Arih?" Kalau seorang Tidak, berani menghadapi Santing. Tunggul Ametung seorang diri begini, dia tak perlu berbohong. "Siapa kau?" "Brahmana dari utara." Tak ada tempat untuk Brahmana di Tumapel. Kepala pasukan itu mengangkat tombak untuk dilemparkan. "Apakah kau anggap prajurit Tumapel saja yang bisa lemparkan tombak? Lihat trisula ini. Sekali aku angkat kilat Sang Mahakala akan sambar kalian dengan 150 mata tombak. Jadi cantrik Arya Artia pun kau belum patut." Tunggul Ametung mengejek orang berkumis sekepal itu. "Di Pekuan kau bebas bicara seperti itu." "Tunggul Ametung. Dalam apitan gunung dan jurang begini aku lebih kuasa daripada kau, dan 1000 orang seperti kau." "Siapa kau? Ingat-ingat wajahku ini, dan kembali kau segera pada pengantinmu." "Apa kau relakan dia jadi janda? Tidak percuma pasukan kuda ada di depan dan belakangku. Apa artinya pasukan kudamu dalam apitan gunung dan jurang? Tak mengerti kau tentang perang? Kembali. Dengarkan nasihatku sebelum murka Hyang Mahadewa jatuh di atas kepalamu." Orang berkumis sekepal itu membuka kain penutup dada. Muncullah perak. Bergambar dudul Durga Mahisasuramardini, Durga sang pembunuh yaksa. "Banteng." Tunggul Ametung menutup mata dari pantulan tajam itu dengan lengan. Dari Adi pun ia sudah tak tahan terhadap ketajaman pandang mata orang itu. Sebagai orang yang berpengalaman dalam adu kekuatan dan adu senjata ia tahu, barang siapa kalah pandang, dialah pula yang bakal kalah berlawan. Ia turunkan lengannya, memalingkan muka, menarik kendali kuda dan berjalan. Lambat-lambat meninggalkan tempat itu, kepala pasukan itu memburunya dan memprotes, "Izinkanlah kami menumpasnya." "Kembali. Bukan lawanmu. Bukan lawan kita. Seorang Brahmana yang akan menyelesaikannya." Sampai pada pasukan kedua ia gerakan tangan memberi isyarat untuk pulang. Di Pekuan ia perintahkan pada Yang Suci untuk memanggil Arya Artia.
Dan, karena orang yang merasa diri Brahmana dari kadar puncak itu tak punya dan tak dapat menunggang kuda, baru di malam hari ia tiba. Apa yang Bapak ketahui tentang seorang Brahmana muda di Tumapel ini? Tak ada Brahmana muda di Tumapel ini. Semua sudah tercatat dalam ronta. Yang suci, yang mulia, yang diizinkan mengajar dan yang tidak. Bapak termasuk yang tidak. Maksudku seorang Brahmana muda. Sekiranya ada, dia akan sowan pada Bapak ini untuk mendapatkan restu. Bila demikian Bapak akan segera menyampaikan pada yang suci. Lagi pula, tak mungkin seorang muda bisa jadi Brahmana. Untuk dapat menguasai Sansakerta paling tidak, dia membutuhkan 10 tahun. Tanpa itu bagaimana seorang muda dapat mengenal Atharwa Weda dan menjadi Brahmana? Berapa umur orang yang mengaku Brahmana muda itu? Yang mulia? Dari kumisnya yang setebal kepalan, kiranya 30. Dengan umur 30 orang baru bisa menghafal mantra-mantra. Pentahbisan, I Arya Artia mengangguk. Belum pernah terdengar ada Brahmana berkumis sekepal. Di mana yang mulia jumpai dia? Tunggul Ametung tak menjawab. Pada waktu itu Belakangka datang. Menghormat kedua-duanya dan memulai. Yang mulia, mendengar dari para prajurit tentang Brahmana muda itu. Tak ada Brahmana muda berkumis sekepal, yang mulia, percayalah, I Sumbar Arya. Artia, serahkan persoalan ini pada Sahaya yang mulia. Bukan suatu perkara yang sulit. Tak ada Brahmana seperti itu. Dia hanya penipu. Yang mulia, sepatutnya dihancurkan badannya dengan garukan kerang. Pada dadanya terpasang lembaran perak panjang, selebar 1,5 jengkal. Dengan gambar Hyang Durga Mahisasura Mardini, Tunggul Ametung mengadu. Patut disobek-sobek kulitnya diumpankan pada anjing hutan, penipu itu, I Arya. Artia membenarkan. Tiadakah yang mulia salah lihat? Belakangka menguji. Jagat Pramudita. Apakah aku sudah dianggap rabun? Di manakah yang mulia? Pernah lihat Hyang Durga seperti itu? Belakangka mendesak menyisihkan Arya. Artia. Tunggul Ametung menyadari, Belakangka sedang menyelidiki kepercayaannya. Dia bisa mengadu pada yang tersuci di Kediri, dan nasibnya akan terjerembab. Iya. Perintahkan 2 orang itu pergi. Sebelum meninggalkan jenjang yang suci Belakangka berbisik padanya. Hanya Logawe yang harus dituntut tanggung jawabnya. Yang mulia, biar Belakangka ini mengurusnya. Ken Dedes dari dinding bilik agung mendengar semua pembicaraan itu. Untuk pertama kali ia tersenyum, membayangkan Brahmana muda dengan Sang Hyang Durga Mahisasura Mardini pada dadanya. Cepat-cepat ia tinggalkan bilik agung dan turun di taman larangan di sebelahnya. Begitu meninggalkan pendopo yang suci Belakangka mengirimkan utusan kilat berkuda untuk melaporkan peristiwa genting itu pada yang tersuci Tanah Kungdi. Kediri.